Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Nugra Tita Prasetyo dengan NIM 21113855. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai seseorang yang sangat menginspirasi, di mana beliau adalah mahasiswa aktif dan juga atlet dalam bidang taekwondo ya Mas. Ya, Mas. Dan dia juga sempat mendapatkan beasiswa Amikom. Wah, sangat menarik bukan untuk dikulik ceritanya bagaimana untuk mendapatkannya. Mungkin kita perkenalan dulu dengan Mas siapa? Nama saya Farhan Bahtiar Hidayana, Farhan Bahtiar. biasa dipanggil Ihan. Ihan. Sekarang masih aktif semester berapa Mas? Masih semester 6, Semester 6. Dengan jurusan Bachelor of Information. Bachelor Informatika Internasional ya. Mungkin yang pertama saya menanyakan gimana sih Mas awal mula Mas ini kenal dengan taekwondo? Awal mula kenal dengan taekwondo itu awalnya ada di Amikom ini ada kayak event, namanya itu Expo. Itu kayak apa namanya? Kayak pameran-pameran untuk, kalau di SMA bahasanya ekstrakurikuler. Oh ya. Tapi untuk di perkampus, untuk di kampus di perkuliahan ini namanya UKM ya. UKM ya. Mereka tuh kayak ngadain suatu pameran kayak misalnya sparingan atau kayak Kyupa tuh mecah papan gitu. Oh iya yang muter-muter gitu ya. Ya. Sama seninya itu. Awalnya di situ. Kenalnya di situ. Ya. Berarti waktu kenal itu waktu masih masuk kuliah berarti. Sebelumnya belum kenal. Apa udah tahu? Sebelumnya udah tahu sih, karena kan pasti tiap kampus kan ada kayak UKM olahraga. Ya, benar. Oh, jadi memang ini dari Expo. Jadi kayak mungkin Expo itu sangat membantu buat mahasiswa baru yang mungkin tidak tahu mau arahnya kemana, mau menambah pengalaman di mana gitu ya. Ya. Sampai saat ini udah berapa kejuaraan yang Mas ikuti? Sampai saat ini sebenarnya 4, harusnya 4. Cuman karena di kejuaraan pertama saya didiskualifikasi karena kecelakaan. Jadi yang baru diikuti baru 3. Dan itu mendapat juara semua. Alhamdulillah dapat semua. Alhamdulillah. Berarti yang pertama itu didiskualifikasi gara-gara kecelakaan. Ya. Yang ketiganya ikut. Alhamdulillah mendapatkan juara. Ya. Alhamdulillah. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan ada sekitar 3-4 perlombaan ya, kejuaraan. Nah, yang saya kulik tadi kan Mas Ihan ini masih kuliah aktif. Ya. Bagaimana sih mengatur waktunya antara mungkin ya latihan sama perkuliahan? Kan itu waktu masih kayak ada project lah, latihan lah, gitu. Ini bagaimana cara mengaturnya Mas Ian? Pertama untungnya di UKM Taekwondo ini untuk dimulainya ekstrakurikuler ini untungnya di luar jam kampus ya. Maksudnya mulainya tuh untuk hari Rabu itu mulainya habis maghrib. Dan itu kan otomatis kampus kan udah selesai tuh perkuliahannya. Dan untuk hari yang kedua tuh hari Sabtu. Nah hari Sabtu kan kampus kan juga libur kan. Terus untuk mengatur waktunya gimana, kan harus bagi waktu antara tugas dan taekwondo itu ya. Untuk tugas tuh setiap pulang dari kampus saya biasanya kan kayak nyatetin tugas hari ini tuh apa, terus deadline-nya jam berapa, kapan gitu kan. Saya menyelesaikan tugasnya tuh dari yang deadline-nya paling deket dulu gitu. Itu saya langsung kerjakan pada hari itu, itu selesai. Terus untuk yang lainnya mungkin bisa agak nantian lah. Jadi kerjain tugas yang urgent dulu, baru bisa ikut latihan. Berarti yang mepet-mepet dulu yang selesaikan. Kalau yang misalnya masih deadline-nya masih panjang, ya nanti kalau udah selesai latihan mungkin gitu ya. Oh ya. Untuk selanjutnya saya dengar Mas Ian ini mendapatkan beasiswa dari Amikom, benar? Iya benar. Itu bisa diceritakan nggak? Gimana mendapatkan beasiswa itu dan mungkin perasaan dari Mas Iannya seperti apa? Gimana?
Untuk cara mendapatkan beasiswa itu sebenarnya dari kampus sendiri yang menawarin ke mahasiswa berprestasi. Itu ntar dari pihak kampus, namanya kemahasiswaan. Oh ya. Itu nanti kayak ngasih kayak G-form. G-form itu ntar diisi untuk mahasiswa yang pernah mendapatkan prestasi selama berkuliah di sini. Sama berkuliah di sini. Ya, itu nanti diisi kayak kejuaraannya tuh apa gitu loh, terus seperti tingkat-tingkatnya mungkin gitu ya. Ya, tingkat internasional, nasional gitu. Terus itu berkelompok atau individu gitu. Terus ya kayak gitu sih. Terus perasaannya Mas Ian sendiri kalau mendapatkan beasiswa itu pasti kan seorang mahasiswa mesti nyari kak beasiswa, gimana akhirnya mendapatkan beasiswa itu senang apa gimana? Kalau untuk perasaan jujur seneng banget karena selain itu apa bisa jadi value buat kita, kayak kita pernah dapat beasiswa gitu kan. Tapi itu juga ada hal positif lain seperti membantu perekonomian keluarga. Jadi kan nggak perlu nggak perlu membayar banyak tuh untuk nggak perlu full gitu ya mungkin ya. Udah kepotong dari kampusnya gitu. Berarti sangat terbantu lah dengan beasiswa tersebut ya. Bantu banget. Mungkin ini pertanyaannya saya lewat nih. Untuk Mas Ian sendiri pastinya di sebelah mana? Saya ngambilnya di yang tarung-tarung itu. Namanya Kyorugi. Oh, Kyorugi. Ya. Oke. Berarti itu kejuaraan tuh rela bonyok berarti. Ya. Udah resiko. Tahan banting gitu. Tahan banting. Ya. Oh, berarti apa namanya? Kyorugi. Jadi Mas Ian ini di taekwondo itu bagian Kyorugi. Berarti memang ada juga kasih tahu juga waktu mau cara membagi waktu antara mungkin kan Kyorugi kan pasti fisiknya pasti harus kuat, harus latih fisik itu ya, mungkin itu. Saya dengar Mas Ian ini juga pernah tergabung dalam UKM taekwondonya itu, benar? Oh, jadi pengurus gitu ya? Oh iya. Ya, pernah pengurus. Ya. Kalau boleh tahu dalam divisi apa? Saya masuknya di divisi PDD. Atau bagian multimedianya. Oh, bagian multimedianya. Jadi kayak yang rekam video seperti itu. Ya. Jadi itu sangat membantu ya juga sih. Maksudnya dalam kita nanti waktu setelah lulus menjadi CV itu kan sangat membantu bukan? Ya itu justru membantu banget sih, selain kayak kita dapat ilmu, tapi itu juga dapat sertifikat yang yaitu tadi yang dikatakan Mas Yusa tadi. Buat CV itu kan? CV itu. Ya. Saya juga saat ini juga masih nyari seperti itu soalnya nyari buat melengkapi CV berarti selain untuk mendapatkan mungkin ya bela diri itu kan buat bela diri ya, taekwondo itu bela diri, dapat ilmu bela diri, terus dapat beasiswa, terus bisa join juga dalam UKM-nya pengurusan seperti itu dan efeknya juga bisa melengkapi pengalaman dan di CV-nya saat lulus nanti ya kan. Berarti fungsi dari taekwondo ini ternyata banyak sekali ya. Entah buat tubuh kesehatan, dan buat jenjang di perkuliahan, dapat beasiswa tadi, dan juga di masa yang akan datang nanti kerja, mungkin gitu ya. Jadi yang terakhir nih Mas, ada nggak sih pesan-kesan Mas Ihan nih buat teman-teman di sini tentang taekwondo lah, tentang kesehatan atau bagaimana? Buat teman-teman, aku saranin kalian selama berkuliah ini mengikuti UKM lah. Kalian harus mencari relasi juga, terus melengkapi kayak ya nyari pengalaman juga gitu. Terus siapa tahu dari mengikuti kegiatan di kampus kayak UKM itu kalian dapat ilmu-ilmu baru gitu yang nggak pernah didapetin selama hidup kalian gitu. Terus juga sebenarnya capek, tapi kalau misal kalian bisa ngimbangin waktunya gitu pasti aman-aman aja kok. Udah itu aja. Oke. Mungkin dari Kak Ihan ini sangat membantu sekali dalam teman-teman yang sedang kebingungan untuk mencari sesuatu dalam perkuliahan ini daripada waktunya terbuang sia-sia. Jadi seperti itu, kayak mencari pengalaman itu lebih dan networking, perkenalan itu lebih penting gitu ya. Nah, sekian dulu ya Mas Ian. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara kali ini. Saya doakan semoga Mas Ian ini cepat lulus dan sehat selalu, dan terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Dadah. Halo, ya. Kamsahamnida.